halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pasti semua sudah pada bersiap-siap untuk mengikuti pemilu besok ya, yang akan berlangsung insya Allah. Dan fokus orang memang sekarang ini soal pilpresnya ya, di luar masalah-masalah partai politik. Dan kita masih ingat, tentu Anda masih ingat perbincangan saya dengan anggota Direktorat untuk pengawalan dan pengamanan suara dari Timnas Amin yang waktu itu melaporkan adanya 54 juta DPT bermasalah. Nah, kemudian mereka ternyata sudah mendapat jawaban dari KPU dan dari jawaban itu menimbulkan tanda tanya yang besar karena KPU menyatakan tidak ada persoalan masalah itu dan kemudian akhirnya mereka hari ini mendatangi KPU kembali dan tapi kemudian jawabannya tetap tidak memuaskan dan akhirnya mereka melaporkan ke Bawaslu. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbincang kembali dengan Mas Agus Maksum. Assalamualaikum, Mas Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, Selamat menjelang Pilpres, iya. Mas Hersu. Jadi ini nggak clear sampai hari ini ya soal DPT 54 juta DPT yang bermasalah itu ya. Sangat tidak clear dan sangat mengecewakan dan saya Hmm, kira ini KPU sudah melakukan banyak pelanggaran hukum, hmm. pelanggaran undang-undang, bahkan ini sudah pidana. Oh, Kenapa? Simpel aja gini. Timnas itu meminta DPT kepada KPU dan itu hmm, bagian dari kewajiban KPU untuk hmm, menyerahkan itu hmm, memberikan apabila diminta dan itu hmm. dijawab tidak memberikan, Mas, tidak mau Jadi memberikan, menolak untuk memberikan itu. menolak untuk memberikan. Ya, 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 ya. Oke, alasannya apa yang mereka sampaikan kenapa mereka menolak itu? Menolak memberikan karena kita ini meminta DPT dengan NIK, KK, dan tanggal lahir yang lengkap agar kita bisa melakukan verifikasi dan validasi. Masih Hmm, ingat kan, Mas, 54 juta DPT bermasalah itu kan saya menyebutnya bermasalah. Saya tidak mengatakan dia abal-abal atau hmm, saya tidak menyatakan dia invalid atau hmm, saya tidak menyatakan DPT itu sebagai sesuatu yang salah, hmm, tidak. hmm, Saya itu hanya meminta divalidasi dan diverifikasi karena hmm, ya hmm, sudah kita jelaskan. Dan kalau Anda melakukan verifikasi dan validasi, tentu harus dua belah pihak dong. Anda pegang elemen datanya, saya juga berikan pegang elemen datanya. Anda menjawab apa, saya menjawab apa dengan parameter ukur yang sama sehingga kita tahu bahwa hmm. jawaban Anda itu benar. Nah, ternyata dia menolak, Mas. Oke. Menolak menolak memverifikasi, menolak memvalidasi, menolak memberikan DPT kepada pasangan 01. Jadi ini luar biasa, Mas. Tidak pernah ada kok KPU itu menolak peserta pemilu itu Hmm. mendapatkan DPT itu. Ini luar Ya. biasa, saya kira. Oke, Ini coba melanggar ulang lagi ya. komitmen. Kan kemarin yang Anda persoalkan itu ada soal soal nama hanya berupa tanda tanya, hanya satu huruf, ada di atas 1000 tahun. Kemudian ada soal yang di bawah usia 17 tahun. Coba mungkin di-review lagi yang poin-poin pertanyaan Anda kepada yang Anda Iya, persoalkan kepada jadi KPU. poin-poinnya kita meminta DPT paling update itu ditolak. Nah, Mhm, bahkan mengatakan bahwa kalau memberikan itu maka dia melanggar Undang-Undang PDP nomor 27 ya, 27 tahun 2002 kalau nggak salah ya. Sebentar. mhm, Eh, Daftar pemilih itu melanggar Undang-Undang nomor 27 tahun 2002 tentang perlindungan data pribadi dan KPU mhm, itu mengatakan kalau dia menyerahkan itu malah melanggar Undang-Undang pasal 28 tentang mhm, perlindungan. Nah, ini ngawur sekali nih arahnya mhm, kemana. Padahal menurut saya justru KPU lah yang berdasarkan eh, pertama berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 itu ya, dia sudah melanggar. mhm, Kenapa? Karena kalau pasangan capres atau peserta pemilu itu meminta secara resmi, maka dia harus memberikan. Itu mhm, kewajiban. mhm, Nah, mhm, itu ada di dalam undang-undang dan juga di dalam PKPU sudah saya sebutkan. Yang kedua, dia mengatakan kalau memberikan itu melanggar undang-undang PDP. Jadi dia menganggap kami itu pasangan capres itu akan melakukan kejahatan kalau menerima data-data itu kan. Ini kan PDB itu apa? Undang-undang. perlindungan data pribadi. Oh, Nah, padahal Mas, padahal ini salah tafsir yang luar biasa oleh KPU. mhm, Justru Undang-Undang PDP itu mewajibkan dia memberikan kepada kita. Kenapa? mhm, Pasal 16 dan 17 itu mengatakan Undang-Undang PDP itu harus menjamin adanya akurasi data. Adanya Undang-Undang PDP itu adalah tidak boleh ada orang lembaga
menggunakan nama identitas orang itu tidak akurat, tidak lengkap, dan tidak apa itu namanya, tidak jelas. Nah, sekarang KPU itu justru membuat DPT ya ratusan juta itu semuanya tidak akurat, tidak lengkap, tidak jelas, kan gitu. Bahkan di Tenggarai KPU itu menggunakan data yang tidak akurat, tidak lengkap itu untuk menggandakan nama orang, untuk menggelembungkan DPT di satu daerah, untuk kemudian membuat DPT-DPT yang tidak memenuhi syarat, karena kan undang-undang itu ada syaratnya itu, misalnya usia dan lain sebagainya. Nah, kelengkapan usia itu kan bisa dicek akurasinya di dalam NIK-KK yang tidak dibagikan itu. Jadi sebenarnya ini saya malah mengatakan KPU lah yang melanggar Undang-Undang PDP, karena Undang-Undang PDP itu justru menjamin akurasi data, kelengkapan data, supaya kemudian tidak digunakan oleh pihak-pihak tertentu, digunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Nah, ini KPU malah menggunakan itu sebagai kejahatan pemilu. Apa itu kejahatan pemilu? Dia menciptakan nama-nama ganda, dia menciptakan nama-nama yang tidak memenuhi syarat, dan kemudian kan tidak lengkap, nggak akurat kan, saya nggak bisa ngecek kan sekarang, karena sudah dijawab dan tidak ada validasi, verifikasi, dan bahkan tidak memberikan itu, maka DPT yang dibagikan salinannya itu tidak lengkap, tidak akurat, dan ketidaklengkapan dan ketidakakuratan itu menunjukkan adanya kejahatan atau pidana pemilu, misalnya menciptakan nama-nama yang kita sebut itu misalnya Galan Priatmaja 11 nama padahal orangnya pasti satu, Rangga Regina Bella itu puluhan, itu sampai lebih dari 20 dan lain-lain. Nah, ini kan sudah sangat jelas itu dia melanggar Undang-Undang PDP itu gitu. Oke. Dan termasuk kemarin yang Anda persoalkan soal yang di bawah usia 17 tahun, terus kemudian ada yang umurnya di atas 100 tahun, bahkan ada yang 1000 tahun dan sebagainya, itu sampai sekarang jadi Anda belum dapat jawaban. Ya, itu menarik jawabannya, KPU itu menarik. Jadi begini, untuk usia di bawah 17 tahun itu dia hanya menjawab yang 16 tahun. Nah, dengan mengatakan narasinya begini, bahwa mereka yang usianya 16 tahun itu nanti pada tanggal 14 Februari dia akan berusia 17 tahun. Tapi itu naratif, apa itu narasi. Sementara kami itu menyerahkan data loh, ada 511.000 yang usianya di bawah 17 tahun. Ya kan? Dia harus menjawabnya satu persatu dong. Ya kan? Sementara KPU menjawab, dia sudah menerima surat kita, sudah menerima soft file kita, dan sudah bisa membaca 54 juta DPT yang kami serahkan. Jadi dalam suratnya itu begitu. Tetapi ketika dia membahas di bawah 17 tahun itu, dia hanya menjawab yang 16 tahun. Yang 16 tahun dia katakan itu akan berusia 17 tahun. Tetapi kan lagi-lagi nggak bisa dicek. Apa iya? Kan itu asumsinya dia itu ngecek apa? Dia mengeceknya mengatakan begini kalimatnya, Mas. Setelah kami lakukan penyandingan data dan pengecekan dengan data Dukcapil, maksudnya itu data DP4 itu, Mas, daftar penduduk potensial pemilih itu, dia mengatakan KPU itu kalimatnya begini, setelah kita sandingkan dan kita cek dengan data dari Dukcapil, nama-nama itu memenuhi syarat untuk masuk DPT. Nah, padahal di situ ada usia 16 tahun, ada 14 tahun, 15 tahun, 0 tahun, ya kan, 2 tahun, minus kan gitu. Jadi ini menurut saya jawaban yang menurut saya ya sangat tidak logis, tidak masuk akal, dan ya nggak memadai lah. Data kok dijawab narasi. Lagi kemudian usia, tentang nama, Mas. Nama yang 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, lagi-lagi jawabannya sama. Jawabannya adalah setelah kemudian dilakukan dengan penyandingan dan pengecekan dengan data Dukcapil, nama-nama tersebut memenuhi syarat untuk masuk DPT. Yang 100 tahun ke atas sampai yang usia 1000 tahun, 1030 tahun ke atas jawabannya sama. Nama-nama yang mereka berusia 100 tahun ke atas itu aja, itu dia katakan juga dilakukan penyandingan dan pengecekan data dengan data Dukcapil. Dan menurut pengecekan itu semuanya memenuhi syarat untuk masuk DPT. Itu jawabannya, Mas. Jadi ini saya kira jawaban yang sangat tidak bisa kita terima, tidak memadai untuk menjawab sebuah data
Data itu harus dijawab data, tidak boleh dong data dijawab narasi. Kalau narasi dia akan mengatakan, oke, si nama ini begini, nama ini begini, dia harus mengucapkan itu 54 juta kali. Satu-satu disebut di narasi. Hmm. Yang ini usianya begini, yang ini begini, yang ini begini. Kalau memang narasi loh, ini data kok. Data ya harus dijawab dengan data. Gitu. Harusnya gimana? Itu dicek bersama-sama gitu antara timnas dengan. Harusnya verifikasi dan validasi itu adalah dia mengundang saya. Hmm. Lalu kemudian dia akan menunjukkan DP4 yang lengkap dengan NIK KK-nya itu. Hmm. Lalu disandingkan, Ya. diperlihatkan. Lalu dia Hmm. juga memberikan kepada saya. Lalu Hmm. kemudian kita mengukur dengan ukuran atau parameter yang sama, yaitu sumber datanya dari NIK KK dan tanggal lahir yang berasal dari Dukcapil itu. Itu baru menjawab data. Tapi Oke. kalau membuat surat hanya 2 lembar untuk urusan 54 juta data, yo Hmm. tidak sangat memadai, sangat tidak memadai. Ya. Apalagi artinya dengan jawaban itu tadi, misalnya yang 100 tahun itu item itu berarti di situ kan ada 1030 tahun itu memenuhi syarat itu. Kenapa Ya. jawabannya? Loh itu ada kok di dalam Dukcapil jawabannya gitu. Nah ini Loh, juga menurut saya satu keanehan yang luar biasa. Sebab maksudnya begini, ada tapi kan nggak masuk akal kan ada orang loh, berusia iya, 1030 iya gitu ya kan? ada tapi kan nggak masuk akal. Tapi kan Hmm. dia menjawab dengan ada kok di Dukcapil berarti dia syarat dia memang memenuhi syarat untuk DPT. Iya masih urip Mas, iya kan Ya. 1030 tahun itu. Nah, Hmm. padahal Mas proses pembentukan pembuatan undang-undang proses pembuatan DPT itu kalau kita baca Undang-Undang 7 tahun 2017 termasuk juga PKPU nomor 7 tahun 2022 itu ada puluhan apa itu namanya tahapan yang harus dilalui. Ya, salah satu tahapan yang paling penting adalah dia harus melakukan coklit, Hmm. pencocokan dan penelitian ke lapangan dengan membentuk namanya pantarlih. Hmm. Pantarlih itu datang menemui pemilih lalu kemudian melakukan coklit dan salah satu tugas coklit yang paling penting adalah pemutakhiran data. Jadi dengan jawaban itu KPU sebenarnya mengatakan tidak melakukan coklit, tidak melakukan pemutakhiran data, dia pokoknya terima jadi aja itu Hmm. apa yang dibuat oleh Dukcapil. Lah ini gawat ini. Menurut saya sudah waktunya BPK atau KPK Hmm. ya saya nggak tahu itu dana yang triliunan itu untuk melakukan itu dipakai apa enggak ini kalau jawabannya Hmm. Hmm. begini gitu Ya, Mas ya, oke. Hersu ya Nah, kan? ini bahayanya apa ini dengan keputusan KPU untuk menolak permintaan dari Timnas Amin dan juga tidak melakukan verifikasi data dan sebagainya ini. Nah bahayanya begini Mas. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Hmm. Nah, artinya dia tidak melakukan validasi, tidak melakukan Validasi dan verifikasi. verifikasi. Hmm. Artinya, Hmm. ya contoh yang paling simpel, kalau yang nama ganda 11 itu, berarti di situ kan ada 10 surat suara yang tak Hmm. bertuan. Hmm. Yang kemudian sepuluhan itu kan berarti ada puluhan nama tak bertuan. Padahal di dalam ganda itu ada 4 juta yang Hmm. identik. Nah, yang tidak identik itu juga ada jutaan juga. Hmm. Jadi dalam 54 juta ini itu kalau tidak diverifikasi itu berarti akan ada puluhan juta surat suara tak bertuan dan itu beredar liar. Maksudnya beredar real gimana itu? Nah, sekarang kan DPT berarti tetap 204 juta. Iya Oke. kan? Hmm. Nah, lalu KPU juga mencetak surat suara itu kan sesuai dengan DPT yang ditetapkan 2 Juli yaitu 204 juta. Hmm. Padahal di dalam 54 juta itu kita sudah sama-sama mengetahui bahwa itu ada banyak surat suara yang tak bertuan, tak ada orangnya yang ganda-ganda itu tadi Ya, yang ya. DPT menggelembung di satu wilayah itu kan banyak sekali. Lalu kemudian yang di bawah umur yang usianya 2, 3, kemudian yang hurufnya cuma satu huruf, lalu kemudian yang meninggal kan sudah kita temukan kan banyak sekali. Hmm. Itu tidak terjadi koreksi, berarti DPT-nya tetap 204 juta kan yang dicetak Hmm. dan beredar. Hmm. Padahal nanti itu misalnya nama ganda itu saya mendapatkan penjelasan lesan, Mas itu nama ganda itu nantinya kalau sudah ditempel itu nggak akan ada.
Nah, itu kan ganda itu ketika ada di DPT 2 Juli masih di dalam file. Kalau sudah ditempel nggak ada. Oke, kalau begitu berarti untuk nama yang ganda itu Galan Priatmaja yang 11 itu nanti menjadi satu. Nah, yang 10 kemana surat suaranya? Yang Hmm. 4 juta yang kayak begitu, yang lain-lain itu, dan yang case yang lain-lain itu berarti ada banyak sekali surat suara. Let's say katakanlah 54 juta itu yang valid 34 juta. Ada Ya. 20 juta yang tidak valid. Nah, 20 juta surat suara ini di mana? Itu Hmm. soalnya kan. Jadi koreksi terhadap jumlah DPT itu berapa? Enggak ada berarti ini. Kan Hmm. gitu. Kita tidak mendapatkan DPT valid atau DPT paling update atau DPT paling final. Ini sungguh proses pemilu pilpres yang aneh, luar biasa. Wong pasangan capres peserta pemilu tidak mendapatkan DPT, Mas. Jadi Oke, kita oke. ini sebenarnya nggak ngerti ini sebenarnya berapa jumlah final DPT itu. Dan Ya. itu artinya, Mas, ya saya hanya ingin mengatakan hati-hati kita semua berarti ini akan ada puluhan juta surat suara tak bertuan yang beredar dan itu bahaya, itu bahaya, bisa bisa menjadi suara loh itu ya. Hmm. Prinsip pemilu itu kan one person one value one vote atau apa ya, one person one vote one value ya. Satu suara itu berharga loh Mas, karena prinsip demokrasi kan 50% plus satu Mas. Hmm. Ini kalau misalnya eh, ada satu suara bergerak berpindah kepada yang satu 50% satu jadi dia, ya kan Hmm. gitu. Hmm. Jadi Hmm. ini bahaya sekali nih surat suara ini, mohon diperhatikan oleh kawan-kawan semua yang sedang harap-harap cemas terhadap pilpres, terutama terhadap kecurangan ini. Nah, surat suara tak bertuan itu bisa 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 masuk secara berjenjang loh itu, di proses berjenjangnya itu. Hmm. Apakah dia masuk melalui nanti itu surat suaranya dibongkar atau malah nggak tahu dia itu sudah tertata rapi dalam satu kotak. Saya juga nggak tahu. Ini semua bisa terjadi dan ini semua mengkhawatirkan menurut saya, dan berarti kita semua ini paslon satu, paslon dua, paslon tiga, semuanya harus ekstra hati-hati ya, Hmm. untuk bisa melihat apa kerawanan-kerawanan terhadap kecurangan yang mungkin terjadi karena adanya surat suara yang DPT-nya ini tak bertuan ini ya, surat Ya. suaranya. Diperkirakan dari 54 juta itu sampai berapa itu, Mas? Nah, sebenarnya kalimat itu juga susah untuk dijawab. Susah. Ya Hmm. susah. Kenapa? Karena kan ini data ya. Tapi Hmm. gimana lagi makanya. Tapi kan ini jumlahnya 54 juta. Makanya ya saya hanya mengatakan ada banyak lah. Bisa jadi puluhan juta lah ini surat Hmm. suara yang Hmm. yang kemudian tak bertuan. Contohnya Oke. simpel, saya ulangi lagi lah. Surat Hmm. suara tak bertuan itu Hmm. ya ganda itu tadi loh. Hmm. Ada Hmm. 11 itu tadi loh. Kan berarti 11 nama jumlahnya ya. 11. Hmm. Dan Hmm. itu cash 54 juta itu ya kayak gitu semua dengan kriteria-kriteria yang beda-beda. Nah, Oke. seharusnya kan harus diaudit. Sekarang Anda cetak berapa, beredar berapa. Dan bahayanya lagi nih, saya mendapatkan informasi dari internal nih ya, nggak usah saya sebut ya, dari KPU itu mantan ketua KPU aja lah, saya sebut aja gampang, Mas Hmm. Arief Budiman yang mantan ketua KPU 2019 itu. Hmm. Beberapa waktu yang lalu ya, belum lama ini tuh saya pertanyakan juga tentang ini, jawabannya dia malah begini. Iya Mas, itu Mas, sekarang itu silog itu nggak bisa diakses. Silog itu logistik lah, sistem Hmm. Hmm. logistiknya KPU itu. Jadi surat Hmm. suara dicetak berapa, beredar berapa, beredar berapa. 2019 itu masih bisa dilihat katanya. Sekarang itu loh malah nggak bisa dilihat, nggak bisa diakses. Jadi kita Hmm. ini nggak tahu itu logistiknya itu nyetak berapa, beredar kemana katanya ya. Ini kata Mas Arief Budiman, Ya, mantan ya. ketua KPU 2019. Waduh, aku lah tambah piye ini, aku tambah tambah ya. Ini kok kita pasrah bongkoan semua ini kalau begini Mas. Pasrah bongkoan tahu nggak ya? Iya, ya pokoknya ya udah pasrah aja begitu kan ya. Ya. Itu udah Oke, pasrah nasib. jadi nggak ada yang Anda lakukan. Tadi katanya Anda melaporkan ke Bawaslu itu. Iya, setelah ke KPU, saya memberikan tanggapan atas poin-poin ini dan saya mengatakan ini semua jawaban tidak memadai dan jawabannya tidak masuk akal. Dan jawaban ini menunjukkan KPU tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP yang Anda tulis di dalam PKPU yang menjadi bagian dari tugas undang-undang. Nyatanya Anda menjawab. Ketika kemudian saya pertanyakan ada usia 100 tahun termasuk di dalamnya 1030 tahun, kok jawabnya cuma gitu.
saya sandingkan dan saya cek dengan data Dukcapil dan ternyata itu memenuhi syarat. Lu gimana sih? Lah, kan mestinya gini, itu sudah kami lakukan pencocokan dan penelitian melalui Pantarlih dan juga pemutakhiran data, dan Pantarlih itu memang ketemu orang yang usianya 1030 tahun. Ah, lu mau apa kan gitu. Oh, ada ya. Misalnya kan begitu, itu masuk-masuk akal ini. Lah jawabannya gitu. Eh, Pasrah bokokan juga, apa yang diberikan oleh Dukcapil langsung dijadi gitu. Lah terus itu ada dana kan ya untuk pencocokan penelitian dan macam-macam pemutakhiran data itu. Apa nggak seharusnya BPK turun tangan itu? Ya kan gitu Ya, dengan jawaban ini. ya, ya, jadi itu satu hal ya saya kira ya. Nah, orang sekarang meributkan juga Sirekap itu, Mas. Nah, Apa ya. sebenarnya? Apa masalahnya itu di situ, Mas Agus Nah, itu? oke. Jadi selain pemilu dan pilpres besok yang diwarnai oleh harap-harap cemas begini karena DPT-nya yang 54 juta tidak dijawab dan tidak Hmm, divalidasi, dan itu hmm, artinya dari beberapa contoh yang saya sebutkan itu beredar surat suara yang tak bertuan entah di mana. Itu kemudian yang kedua adalah Sirekap. Nah, Sirekap ini Mas kan viral, itu banyak orang yang melakukan pengecekan secara IT ya maupun melakukan pengecekan hmm, simulasinya itu ternyata belum berjalan. Nah, hmm. saya sendiri Mas pada waktu terjadi BIMTEK KPPS di Bidakara, saya kebetulan ada di situ karena saya diundang oleh sebuah lembaga untuk berdiskusi juga tentang pemilu. Lalu kemudian saya mengakses ketua KPPS itu melalui seorang ketua RW di Kayu Putih di Jakarta. Itu kami bertemu dengan KPPS. Lalu kemudian kami mendapatkan penjelasan apakah Sirekap itu sudah tersedia pada waktu BIMTEK. Belum. Jadi pada waktu BIMTEK itu baru diceritakan. Itu padahal kurang 10 harian lah, kurang berapa 2 mingguan lah menurut saya. Nah, lalu ketika kurang 8 hari, saya kontak lagi dan diskusi dengan KPPS itu, sudah Mas, sekarang kita sudah mendapatkan Sirekap dalam bentuk APK. APK itu sebuah aplikasi yang sebenarnya belum jadilah. Itu biasanya kalau berbentuk APK itu adalah untuk trial lah, digunakan trial dulu, terbatas karena setiap APK di download ke dalam HP itu kan menandakan berbahaya. Kalau sudah jadi itu ada di Play Store, ada di Apple atau di PWA. Nah, gitu kan. Nah, setelah kemudian apakah sudah di trial? Belum. Jadi baru mendapatkan. Nah, setelah di trial dia bilang, waduh, banyak sekali bug-nya. Artinya bug itu errornya itu banyak sekali sampai H-7. Nah, lalu kemudian saya mengkhawatirkan itu. Loh, Jakarta loh ya, H-7 masih belum. Lalu kemudian bagaimana dengan 820? Jadi saya mengkhawatirkan sebenarnya si rekap itu tidak berfungsi secara optimal, secara baik, secara normal. Sehingga saya meragukan kalau itu akan berhasil merekap dan mengumumkan data nasional. Jadi Ya, ya. itu makanya kemudian saya di dalam surat 54 juta itu kan juga menanyakan tentang eh, apa itu namanya sistem IT KPU dalam Sirekap terutama itu apakah punya standar ISO 27001 yang namanya standar keamanan, artinya dikalibrasi. Kalau menghitung itu hitungannya benar, kalau timbangan itu nimbangnya benar di tera. Nah, gitu. Nah, ternyata itu dijawabnya juga ngambang. Dia mengatakan sistem IT KPU telah memiliki ISO 27001 dengan nomor yang dia sebutkan. Tapi tidak disebutkan itu sistem ISO itu untuk Sirekap atau untuk sistem IT yang lain. Karena Sirekapnya sendiri kita lihat itu masih belum berfungsi dengan baik. Nah, ini berbahaya Mas, karena saya mendengar banyak informasi loh. Kalau berarti nanti itu dipakai dan ada pengumuman hitungan rekap itu di hari H, berarti itu tidak menjumlah. Sangat mungkin dia tidak menjumlah DPT dari TPS itu. Jadi yang muncul di sana itu bisa sangat mungkin adalah otak-atik hitungan itu. Kenapa? Karena satu, ya standarnya nggak ada. Yang kedua, mengatakan standarisasi keamanannya oleh BIN, Kominfo, BSSN. Ini lembaga yang saya kira kita semua tahu itu berada di bawah kontrol langsung, kendali langsung Presiden yang ikut cawe-cawe itu. Nah, jadi cawe-cawenya ya khawatirnya ngotak-atik data gitu loh.
Ya, jadi ini sangat mengkhawatirkan Sirekap itu menghasilkan sebuah hitungan yang benar-benar terjamin kebenarannya karena tidak ada kalibrasi, tidak ada ISO-nya, dan sampai sekarang tidak meyakinkan bahwa itu memang sudah berfungsi baik. Itu. Ya, jadi double-double dong ya, dari sisi Nah, datanya ada persoalan, ada jutaan suara-suara yang gentayangan nggak jelas tadi itu, nggak bertuan tadi. Kemudian begitu masuk pada si rekapnya atau tabulasi datanya itu juga bermasalah gitu. iya, 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 iya. Jadi itu situasinya menurut saya mengkhawatirkan, Mas, Oke, mengkhawatirkan kalau karena kita bandingkan dengan Anda kan juga punya pengalaman pada waktu itu ya, pada Pilpres 2019 kan Anda juga tim IT. Pada ya, waktu itu tim IT-nya Paslon 02 ya Anda ya. Nah, ya, ya. itu bagaimana situasi yang sekarang ini pengelolaannya oleh KPU ini? Nah, oke, saya akan ceritakan apa yang terjadi di 2019 dan mudah-mudahan ini tidak terjadi di 2024. Tetapi kok ya kata mudah-mudahan itu sangat meragukan. Jadi H-3 saya datang ke KPU. Apa yang saya katakan kepada KPU? Ini kalau 17,5 juta data DPT itu nggak dihapus, maka nanti yang terjadi adalah sistem perhitungan situng itu akan mengklaim sebuah hitungan yang hitungan itu kebenarannya kita tidak tahu karena itu otak-atik saja. Karena apa? Karena adanya intruder di dalam sistem. Dan itu benar terjadi. Kita menemukan banyak fakta bahwa sejak entry data hari pertama sampai hari ke-30 itu, ya kan? Itu selalu paslon 01 itu menang terus. Terus saja. Datanya itu statis. Bukan statistik ya, statis. Kalau statistik itu kan datanya bisa 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 kadang naik, kadang turun. Kalau kemudian daerah di mana 01 masuk ya naik, kadang di daerah 02 yang banyak masuk ya naik. Tapi ini datanya statis dan saya kira pada waktu itu kita sudah berkesimpulan ini ada otak-atik data oleh intruder yang ada di dalam sistem. Oke, kan begitu. Klaim kemenangan melalui itu sudah dia buat. Dan kemudian saya mengkhawatirkan. Nah, klaim kemenangan melalui hitungan IT yang disebut situng itu, dan itu sama dengan hasil-hasil quick count itu, pasti nggak sama dengan keadaan di lapangan. Nah, tidak sama dengan keadaan di lapangan. Nah, oleh karena itu, maka kemudian bisa jadi kemudian keadaan di lapangan itu disesuaikan ya dengan otak-atik data simulasi di sistem hitung itu. Dan itu bisa dilakukan karena tersedia surat suara banyak yang tersisa itu. Nah, saya mengkhawatirkan kejadian yang saya presentasikan tanggal 14 April 2019 itu menjadi terulang di 2024 itu dengan keadaan seperti ini. Si rekapnya tak memadai, tak ada kalibrasi, lalu kemudian bisa sangat mungkin ada otak-atik data, kita tidak yakin bahwa itu berasal dari hitungan TPS, ya kan gitu, dengan keadaan ini ya, dengan parameter-parameter yang sudah kita dapatkan, lalu tersedia puluhan juta surat suara. Nah, Oke. ini Nah, kalau menghadapi kita ini kan, kalau kita bandingkan kira-kira kondisinya sekarang ini ya dengan 2019, apakah sekarang jauh lebih buruk atau sama buruknya? Saya nggak mau mengatakan jauh lebih buruk atau sama buruknya, tapi saya hanya ingin mengatakan ketersediaan lapangan untuk melakukan itu semua operasi lapangan malah jauh lebih mengkhawatirkan. Karena Hmm. tahun 2024 ini kita melihat ada banyak kepala daerah yang penunjukan, ya kan? Lalu kepala daerah yang bukan penunjukan aja juga kemudian digerebek KPK setelah kemudian berlari ke 02 ya. Biasanya kalau digerebek KPK kan larinya ke luar negeri toh, Mas. Hmm. Sekarang itu kalau digerebek KPK larinya ke 02 itu aman ya. Gitu ya kan. Dan itu Oke, kejadian loh. Maksud saya ini bukan omongan yang bukan omon-omon ini ya. alasan-alasan loh. Itu fakta, fakta. Ya, ya, Semua juga tahu kok, nggak usah saya sebut gitu kan. Nah, ya, ya, apalagi yang kepala daerah yang ratusan itu loh, yang penunjukan-penunjukan itu. ya, ya. Belum lagi kemudian ya adanya aparat yang apa namanya ketersediaan sebuah tim yang mungkin berseragam, terkoordinir, terstruktur, terkomando, terkonsolidasi. Lah, itu kan menjadi keadaan yang lebih mengkhawatirkan dibandingkan tahun 2019.
Ya. dari sisi DPT-nya, dari sisi ketersediaannya, dari sisi sistem IT-nya, dari sisi kemampuan mengendalikan lapangan dengan keberadaan-keberadaan suprastruktur dan infrastruktur yang terkomando itu, ya Ya. kan sangat mengkhawatirkan ini, Mas. Ya, oke. Kalau begitu antisipasinya apa yang bisa dilakukan? Satu, satu-satunya cara adalah paslon 1, paslon 2, paslon 3 itu harus punya hitung rekap pada hari H, Hmm. hitungan sendiri dari TPS. Jadi mengandalkan Untuk kekuatan saksi betul ini dipertandingkan ya. dengan hasil KPU. Tapi ini juga sulit karena saya mengkhawatirkan gini, Mas. Tahun 2014 itu diupayakan tapi selalu gagal. 2019 diupayakan selalu gagal. Lalu tiba-tiba muncul sebuah portal yang dia nggak jelas, nggak tahu siapa pengentrinya, itu hasilnya menjadi rujukan media. Hasilnya Hmm. menjadi rujukan publik. Tapi Hmm. hasilnya sama persis dengan KPU. Saya mengkhawatirkan hal yang sama. Saya nggak mau menyebut itu siapa, tetapi itu selalu beroperasi menjelang pemilu-pemilu seperti ini. Dia nggak pernah punya saksi di TPS itu yang mengentri siapa, nggak pernah, nggak Ya, ada. ya, ya, Nah, ya. bayangin aja Timnas atau tim 0102 itu selalu sibuk bagaimana menyiapkan saksi dan relawan itu luar biasa sibuknya, binteknya, biayanya itu untuk melakukan itu agar mendapatkan hitungan dari TPS itu dan itu pun 2012 gagal. Tapi ini Ya. ada sebuah portal, Mas. Nggak jelas itu portal itu Hmm. sebenarnya siapa yang mengentri, pokoknya Hmm. netizen gitu. Tapi tiba-tiba nanti itu menjadi rujukan dan hasilnya itu loh Ya. sama dengan KPU gitu loh. Ya, siluman ini ya Itu, sebenarnya. nah nanti kekacauan-kekacauan yang seperti ini itu akan kita kita dapati. Nah, saya juga tidak tahu ya, saya kan bukan 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 IT bidang tabulasi kan. Aku kan Hmm. IT-nya di Direktorat Pengamanan dan Pengawalan ya. Hmm. Mudah-mudahan siap sehingga punya hitungan sendiri dan kalau punya hitungan sendiri maka apapun yang terjadi ya kita tahu hasil hitungan rakyat, hasil hitungan TPS gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Agus Maksum. Jadi Ya. kuncinya sekali lagi ya manual ini ya, dengan cara menjaga di TPS masing-masing dan dilakukan rekap berjenjang sendiri begitu ya, baru Oh kemudian enggak Mas, bukan. enggak gitu, gimana Justru caranya? bukan reka berjenjangnya itu ada dua Mas. Jadi justru harus bisa mendapatkan rekap nasional dari H dengan sistem IT. Ya Oh, kan? oke, oke. Dan itu Langsung ya? berarti kan akan dipertandingkan dengan si rekap yang juga kemungkinan hari satu atau hari kedua kan. Hmm. Nah, jadi kalau kalau dia itu hitungannya tadi itu kalibrasinya nggak benar, timbangan itu katakanlah sudah berat sebelah karena ada timbel di timbangan karena Hmm. dan kita nggak tahu, maka kemudian harusnya pasangan 01, 02, 03 itu punya hitungan sendiri yang Hmm. berasal dari TPS dan bisa dipertandingkan satu itu. Baru setelah itu dipertahankan melalui hitung manual berjenjang. Jadi Oh, oke nggak ya. boleh hanya hari H saja. Ya. Tanggal 14 Februari besok, 15, 16 sampai 20 Maret itu harus terus-menerus itu menjaga kotak suara itu. Jangan Hmm. sampai kotak suara itu lengah itu. Ya, itu. Walaupun nanti pasti akan didahului dengan perang exit poll ya, kalau kita kita tahu Nah, ya. itu juga ya. Hmm. Ini jadi memang banyak permainan yang memainkan apa namanya menguras apa namanya memframing ya, memframing pikiran orang, termasuk exit poll kayak quick count kayak Hmm. hitung real count kayak lalu kemudian portal yang nggak jelas siapa pengentrinya kayak tiba-tiba sama persis dengan KPU, ya Ya. kan? Lalu Hmm. kemudian dulu diwarnai setiap kali pasangan itu mau merekap suara melalui sebuah sistem IT, selalu sistem IT-nya itu gagal berfungsi di hari H. Itu selalu Oke. gitu tuh, Ya, gitu. ya, 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 Dihack atau kemudian ya ya. mungkin tim IT-nya atau timnasnya atau tim pasangan itu ya tidak cukup mempunyai kemampuan untuk membiayai sebuah sistem Ya. IT yang memiliki sistem keamanan yang memadai, Mas. Karena sistem keamanan yang memadai untuk sebuah sistem IT itu mahal loh, Mas. Yes, Nah, oke. dia servernya harus rangkap 3 Mas, 2N+1, satu server utama, server backup, lalu server mirroring, lalu kemudian juga harus disertai dengan namanya SOC dan SIEM, itu Security Operation System. Gampangnya gini Mas, Iron Dome. Jadi dia itu Iron Dome. Kalau ada serangan dia harus bisa bertahan dengan serangan itu. Kalau ada yang lolos, ya sudah di situ nanti kalau kena server utamanya dia segera pindah gitu. Nah, itu mahal Mas. Dan saya kira memang
Ya mungkin juga mungkin juga pasangan capres itu nggak mampu juga lah ya menyiapkan yang seperti itu. Jadi Pasangan ya, capres yang mana dulu yang nggak mampu itu? ya Capres yang dulu mana ya. dulu? Ya 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 ya. Ya, oke. Terima kasih Mas Agus Ya, Maksum. Jangan lupa bahwa besok itu pencoblosan suara. Ya kalau mau menang ya harus datang ke TPS dan kemudian menjaga suaranya dengan benar ya, dan itu dilakukan oleh para relawan dan saksi ya. Gitu ya Mas ya, Agus ya? datang ke TPS dengan optimis dan jaga. Lalu Suara. kemudian upayakan dengan segala cara bisa merekap suara di nasional di hari H dan itu adalah penentuan kemenangannya. Yes, Nah, baik. Terima mudah-mudahan kasih. itu bisa didapat karena persiapannya dari tim saya kira sinergi dari simbol-simbol relawan itu sudah mengerucut. Jadi Yes. saya harap itu akan bisa kita dapatkan. Gitu. Yes. Oke, terima kasih Mas Ya. Agus Maksum, Divisi Direktorat Pengamanan dan Pengawalan Suara dari Timnas Ya. Amin ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.